selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran ya. Untuk kelas 10 IPS 5. Apakah ada yang tidak masuk atau tidak hadir pada hari ini? Oh, masuk semua ya. Baik. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa ya? Ya, Rani? Ya, betul sekali. Jadi pertemuan kita sebelumnya yaitu membahas tentang teks laporan hasil observasi. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Ya, terlihat seru sekali ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan permainan atau ice breaking. Ada yang setuju? Wow, semuanya setuju ya. Baik, kita akan bermain game turunan kata. Apakah ada yang tahu gimana sih game turunan kata itu? Oh, belum ada yang tahu. Baik, akan Ibu jelaskan ya. Jadi di sini Ibu akan membagi satu kelas ini menjadi 6 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 anggota atau 5 anak. Jadi kita akan bermain game turunan kata sesuai dengan mata pelajaran kita ya, bahasa Indonesia, juga berhubungan dengan kata. Di dalam game ini setiap kelompok akan Ibu berikan sebuah kata yang kemudian akan kalian mencari turunan katanya. Semakin banyak turunan kata yang terjadi, maka semakin besar pula peluang atau kemungkinan kalian dapat memenangkan game ini. Contohnya seperti kata perlengkapan. Maka turunan katanya ada kata lengkap, ada kata kapan, ada kata papan, ada kata apa, dan lain sebagainya. Sebelum memulai, Ibu akan menyampaikan beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama memainkan game ini, yaitu semua kata turunan yang ditulis tidak boleh merupakan nama orang atau nama seseorang, kecuali apabila di kelas ini kemungkinan ada yang bernama matahari. Ada? Oh, ada, iya. Maka turunan kata yang ditulis itu boleh matahari, karena matahari adalah nama surya. Atau bisa juga nama bunga, yaitu bunga, betul sekali, bunga matahari.
Tidak boleh berupa singkatan dalam berbagai bentuk dan asosiasi, baik resmi maupun yang berasal dari tren masyarakat, seperti kata DPR, MPR, baper, dan lain sebagainya. Hanya menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk menentukan pemenangnya, jadi pemenang ini dapat ditentukan dari berapa banyak jumlah kata. Jadi semakin banyak kata turunan yang dibuat, maka semakin banyak pula kemungkinan untuk menangnya. Setiap kata turunan yang terjadi akan diberikan bobot atau nilai. Misalnya satu turunan kata terdapat 3 huruf, maka bernilai 10, atau 4 huruf bernilai 20. Baik anak-anak, seru sekali ya permainan pada kali ini. Jadi kalian sudah bisa fokus lagi untuk menerima materi pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan menampilkan beberapa contoh dari teks eksposisi. Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis project, peserta didik dapat bekerja mandiri, jujur, dan kritis dalam menentukan struktur, isi teks eksposisi, dan menentukan ciri kebahasaan teks eksposisi ketika bekerja kelompok atau mengerjakan tugas proyek. Peserta didik juga mampu mencari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dari teks eksposisi melalui penugasan. Peserta didik juga dapat mengembangkan dan mengemukakan kembali teks eksposisi dengan bahasa sendiri secara jujur selama proses pembelajaran. Guru dan siswa juga membuat perencanaan serta menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek atau tugas. Guru juga memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan dan melalui sebuah evaluasi. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya yaitu setelah kalian sudah melihat contoh yang telah Ibu berikan, contoh teks eksposisi, di sini Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 5 anak seperti kelompok tadi ya. Untuk mengefisiensikan waktu juga, di sini kalian dapat menentukan isi dari tayangan atau dari contoh yang telah Ibu berikan, isi dari teks eksposisi, di mana teks eksposisi sendiri yaitu teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumentasi atau pendukung berupa bukti, contoh, atau alasan yang logis. Di sini kalian dapat berdiskusi dalam satu kelompok tersebut untuk
mendiskusikan isi dari teks eksposisi. Seperti struktur dari teks eksposisi sendiri kan ada 3. Yang pertama ada tesis benar, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Kalian dapat berdiskusi untuk mengidentifikasikan pokok pengetahuan, pernyataan, argumentasi, rekomendasi, dan kebahasaan dalam teks eksposisi tersebut. Di sini saya akan mengawasi kerja kelompok kalian. Diharapkan untuk semua anggota kelompok terlibat aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya, dalam berdiskusi juga dalam berkelompok, karena itu akan mendapatkan nilai sendiri dari ibu. Di sini ibu memberikan waktu 10 menit. Jadi nanti setelah 10 menit pekerjaan kalian sudah selesai, akan satu persatu kelompok akan memaparkan hasil dari diskusinya di depan kelas. Baik, sekarang silahkan kalian bekerja kelompok terlebih dahulu. 10 menit ya waktunya. Dalam berdiskusi ini kalian dapat berkolaborasi dan berkomunikasi untuk bertukar pendapat, argumentasi, dan ide terhadap jawaban yang telah didapatkan secara mandiri di kelompoknya masing-masing. Jadi nanti peserta didik dapat menyimpulkan teks eksposisi yang tadi sudah ibu berikan contohnya, atau kalian bisa mencari referensi lain dari buku atau LKPD. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya, sudah 10 menit. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Perwakilan 1 orang dari kelompok 1 ya, dipersilahkan. Baik, bagus sekali Randy. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Oh, tidak ada. Baik, kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Kepada kelompok 3, perwakilan kelompok dipersilahkan maju. Wow, bagus sekali. Iya, benar-benar. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain tentang presentasi dari kelompok 3 ini? Oh, tidak ada. Baik, sudah selesai ya. Di sini kalian sudah dapat menarik kesimpulan ya tentang pengertian dari teks eksposisi itu apa, terus struktur dari teks eksposisi itu apa aja, kaidah kebahasaan dari teks eksposisi itu apa aja, lalu cara atau langkah menyusun teks eksposisi sudah tahu. Baik, di sini apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi kita tentang teks eksposisi? Iya, baik, Dinda disilahkan. Oh iya ya, baik.
Akan Ibu jelaskan lagi ya mengenai struktur teks eksposisi tadi. Kan ada 3, ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, di mana pengertian tesis sendiri yaitu gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Jadi ini harus fakta ya. Yang kedua tadi argumentasi. Jadi argumentasi itu penjelasan secara mendalam tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta sebagai penjelasan dari penulis. Jadi di sini penulis itu mengungkapkan sebuah fakta. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah saran yang disampaikan penulis terhadap pendapat yang telah disampaikan. Jadi dalam penegasan ulang ini terdapat saran dari penulis ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baik, di sini itu ada 7 kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama, memakai kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua, memakai kata-kata yang berhubungan dengan argumentasi. Yang ketiga, memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah yang menyatakan keterangan waktu. Yang keempat, memakai kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa, seperti menyimpulkan, memperkirakan, dan lain sebagainya. Yang kelima, memakai kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang. Yang keenam, memakai kata-kata persuasif. Dan yang ketujuh, memakai kata-kata denotatif. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya, Fahmi, disilahkan. Oh, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi teks eksposisi ini juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri teks eksposisi ini ada 4. Yang pertama, gaya informasi yang mengajak. Yang kedua, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Jadi di dalam teks eksposisi ini terdapat informasi pengetahuan. Yang ketiga, bersifat objektif dan natural. Yang keempat, penjelasannya harus disertai dengan data-data yang akurat atau fakta. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau Fahmi sudah paham tentang ciri-ciri teks eksposisi? Ya baik, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Baik, setelah penjelasan dari Ibu tadi, Ibu ingin mengetahui atau Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kalian.
Ibu ingin mengetahui siapa saja yang sudah menyimak benar-benar apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu ingin menunjuk salah satu anak. Baik, Reva. Ya, tolong jelaskan apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang teks eksposisi. Sedikit saja tidak apa-apa. Mungkin dari pengertian teks eksposisi atau ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan. Silahkan. Baik, ingin menyampaikan pengertian teks eksposisi. Silahkan, Reva. Ya, betul sekali. Berarti Reva dari tadi memperhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan. Baik anak-anak, untuk pertemuan pagi hari ini sepertinya sudah cukup. Untuk pertemuan minggu depan kita masih akan membahas tentang teks eksposisi, yaitu pada KD 3.4. Pada pagi hari ini kita membahas kompetensi dasar 3.3 ya. Baik, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian agar kalian lebih semangat lagi belajar. Jadi ada kata-kata, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Di sini kalian harus bersungguh-sungguh ya dalam belajar. Ingat cita-cita yang ingin kalian gapai. Kalian ingin menjadi orang yang sukses, maka kalian juga harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Tidak hanya belajar saja, tapi harus diimbangi dengan doa. Ya, betul sekali. Jadi untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada 10 IPS 5 yang sudah sangat luar biasa kondusif dan sangat aktif sekali anak-anaknya. Terima kasih. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.